Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis sekaligus Ilmu Akidah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-9 dari kitab Al-Akhbarus Shahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis nomor 62, yang mana ini adalah hadis yang kelima dari bab yang ke-9. Qala al-muallif rahimahullah, qala Tabrani rahimahullah, haddatsana Abu Yazid Al-Qaratisi, haddatsana Asad bin Musa, haddatsana Syarik an Hilal Al-Wazzani an Abdullah ibn Uqaim qala sami'tu ibn Mas'udin bada'a bil yamin qabla al-hadis qala wallahi inna minkum ahadun illa sayakhlu Allahu bihi yaumal qiyamah kama yakhlu ahadukum bil qamar lailatal badr yaqulu ma gharraka bi ibna adam ma gharraka bi ibna adam ma gharraka bi ibna adam mada amilta fima alimta ibna adam mada ajabtal mursalin. Maka ini adalah hadis yang kelima dalam pembahasan bab yang ke-9, bahwa kaum muslimin akan melihat Allah di arasatil qiyamah munfaridan li nafsihi atau mukhalliyan bihi. Kaum muslimin akan melihat Allah dalam keadaan tidak berdesak-desakan dan tidak saling mengcover, menutupi dari orang-orang yang ada di depannya. Karena zat yang dilihat Allah Jalla wa'ala berada di atas kaum muslimin, baik dia di arasatil qiyamah atau dia di surga, maka keadaan Allah itu akan di atas. Lalu wajah mutabaqah dari tarjimah di sini adalah lafaz sayakhlu Allah bihi yaumal qiyamah kama yakhlu ahadukum bil qamari lailatal badr, bahwa Allah akan menjadikan dirinya di hari kiamat mudah untuk dilihat, seperti seseorang melihat rembulan di bulan purnama. Maka dengan mudah dilihat, tidak butuh berdesak-desakan dan tidak saling mengcover, saling menutupi antara yang depan dengan yang di belakang. Adapun hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, maka telah terdahulu pembahasan dari siapa Imam At-Tabrani di bab yang pertama di hadis nomor 9. Silakan dilihat hadis nomor 9, maka telah kita bahas At-Tabrani. Kemudian di dalam sanad disebutkan haddatsana Syarik. Maka siapa di sini? Syarik ibni Abdullah Al-Qadi. Maka mahaluh rawi ini rawi yang dhaif, dan dia menjadi penyakit dari hadis ini. Berkata Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, mazala mukhtalitan la yuhaddis anhu ataituhu bil Kufah fa amla alayya fa idha huwa la yadri nadartu fi usul Syarik fa idha al khata dhaiful hadis. Maka Yahya ibn Sa'id Al-Qattan dulu pernah meriwayatkan darinya, kemudian dilihat bahwa kitabnya itu salah dan dia kemudian mengatakan dhaif. Dan Abu Hatim
lahu aghalid, dia mempunyai banyak kesalahan. Dan Abu Zur'ah mengatakan kana katsirul hadits sahibu wahmin yaglutu ahyanan, bahwa dia banyak hadisnya namun periwayatannya banyak kewahaman, banyak kesalahan, banyak keraguan dan banyak salahnya. Maka Al-Hafidz di kitabnya At-Taqrib mengatakan saduq yukhti katsiran, bahwa dia adalah rawi yang saduq namun banyak salahnya. Dan apa sebabnya? Taghayyara hifdhahu mundu waliyal qada. Di saat dia menjadi seorang qadhi, sibuk dengan urusan pekerjaannya dengan qadhi. Pekerjaan qadhi pekerjaan yang sangat berat, karena memberikan keputusan kepada kaum muslimin. Permasalahan perceraian, permasalahan sengketa tanah, permasalahan pencurian, permasalahan warisan, maka semua dipecahkan oleh beliau. Dan beliau muhaddis, maka jika tidak banyak murajaah, beliau akan didhaifkan, dan ini kenyataannya. Maka dia dalam keadaan hafalannya rusak. Maka disebutkan Syarik masyhur kana minal asbat, dia termasuk rawi-rawi yang hafalannya kuat. Walamma waliyal qada taghayyara hifdhahu, di saat dia naik menjadi seorang qadhi, hafalannya menjadi hancur, berubah, maka didhaifkanlah. Kemudian di matan disebutkan an Hilal al-Wazzan, maka di sini yang diinginkan Hilal ibnu Abi Humaid al-Juhani, dan dia hidup di tabaqah yang ke-6, tabaqah dari Ibnu Juraid, dan dia rawi yang sikoh, disikohkan oleh An-Nasa'i wa Ibnu Ma'in, dan Abu Daud mengatakan la ba'sa bihi. Dan diriwayatkan dari Abdullah ibn Uqaim, dan dia adalah Abu Ma'bad, hidup di tabaqah yang kedua, tabaqah kibar at-tabi'in atau mukhadram. Maka Abdullah ibn Uqaim di tabaqah yang kedua sama seperti Sa'id ibn Musayyib, Qais ibn Abi Hazim, Masruq ibn al-Ajda' dan Abdurrahman ibn Abi Layla, dan juga Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah, semuanya di tabaqah yang kedua. Maka dia termasuk rawi yang sikoh, dan disikohkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian selesai dari matan, maka kita masuk kepada syarah sedikit dari beberapa kalimat dan jumlah, karena hadis ini hadis yang baru. Maka disebutkan Ibnu Mas'ud bada'a bil yamin. Apa kalimat yamin? Wa yamin lahu ma'anin fi lughatil arabiyyah. Makna yamin pertama mempunyai makna yang banyak. Pertama, torfu makan didul yasar. Maka yamin yang pertama zarfu makan didul yasar, lawan dari kiri adalah yamin. Dan ini kama qala ta'ala di surat Saba, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatan an yaminin, bahwa pada kaum Saba itu ada ayat yang mana Allah menjadikan jannatan, dua taman, dua kebun, an yaminin wa shimalin. Maka di sini yamin adalah bagian kanan dari kota Saba, dan yamin dari bagian kanan, dan shimal dari bagian kiri. Maka ini makna yang pertama. Yamin itu apa? Adalah zarf makan, tempat, lawan dari kiri adalah kanan, yamin. Kemudian yang kedua bimakna al-quwwah. Maka yamin bimakna al-quwwah. Dan ini pendalilannya di dalam ayat Al-Quran. Malakum la tantiqun faragha alaihim dorban bil yamin.
Maka di sini di dalam surat As-Saffat bahwa yang diartikan di sini faragha alaihim darban bil yamin, seperti disebutkan oleh Imam At-Tabari, kana ba'du ahlil arabiyah yata'awwal dalika bimakna faragha alaihim darban bil quwwah bil qudrah. Maka al-yamin fi hadal mawdi' darban bil yamin ay darb bil quwwah, karena tangan kanan kebanyakan dalam keadaan lebih kuat daripada tangan kiri. Maka jika Arab mengatakan darabtuhu bil yamin, aku memukul dia dengan tangan kanan, dengan kanan ditafsirkan dengan quwwah, karena tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri. Maka tafsir yang kedua, yamin maknanya quwwah, seperti di dalam ayat ini, di dalam surat As-Saffat, darban bil yamin ay darb bil quwwah. Wa thalith, makna dari al-yamin bimakna al-half, maknanya bersumpah, dan bersumpah dengan menyebut nama Allah wallah, atau dengan ta tallah, atau dengan ba billah. Maka ini semuanya lafzul jalalah Allah, wallahi, tallahi, billahi, atau dengan sifat-sifatnya, war-Rahman, wa daiman Nabi yaqul walladhi nafsi biyadihi, yang mana jiwaku itu selalu di tangannya. Maka boleh seperti ini. Maka yang ketiga bimakna al-half, seperti datang di hadis Abdullah bin Amr bin al-As, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan tentang al-kabair. Dikatakan al-israku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Maka apa al-yaminul ghamus? Disebutkan oleh Nabi di Sahih Al-Bukhari bahwa dosa-dosa besar itu banyak, di antaranya al-isyraq billah, tentu ini paling besar. Wa uququl walidain, dosa kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafs, apa makna qatlun nafs? Membunuh jiwa yang tanpa hujjah. Wal yaminul ghamus, dan bersumpah al-ghamus. Apa makna yaminul ghamus? Dan ini poin pendalilnya, al-half ala amrin wa huwa ya'lamu annahu kadhibun fihi sumiyat bidzalika li'annaha tagmisu sahibuha ilal itsm. Maka makna yaminul ghamus, dia bersumpah dengan nama Allah karena untuk menyelamatkan dari kedudukannya, maka dia bersumpah. Dia berkata, wallah, aku tidak melaksanakan pencurian, padahal dia mencuri. Wallah, aku tidak melaksanakan minum khamr, padahal dia minum khamr. Wallah, aku tidak melaksanakan demikian dan demikian, padahal dia melaksanakannya, dan dengan sengaja bersumpah agar keluar dari hukuman yang diberikan qadhi kepadanya. Maka di sini dinamakan yaminun ghamus, karena dia tahu dalam keadaan berdusta, tagmisu sahibuha bil ism au fil ism, menyebabkan orangnya yang melaksanakan sumpah ini masuk kepada dosa. Tagmisu maknanya terjerumus, terpuruk kepada dosa. Maka yamin ini jamaknya adalah aiman. Kama di dalam Al-Quran yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Maka janganlah kalian di dalam permasalahan sumpah bermain-main. Maka kita diharapkan seorang muslim tidak sedikit-sedikit wallah, sedikit-sedikit wallah. Perkara main bola, wallah gol, masuk di situ. Wallah tidak, keluar. Ribut, sama-sama bersumpah wallah gol. La wallah fauq, di atas dari batas. Enggak, wallahi masuk.
hanya perkara masalah itu sedikit-sedikit, wallah. Maka di sini janganlah kita terlalu mengobrol dari sumpah, karena itu adalah nama Allah. Lalu kenapa dinamakan sumpah itu dengan kalimat yamin? Tadi makna yang ketiga adalah al-half. Lalu apa hubungannya dari segi makna dan dari segi adat istiadat? Kok dinamakan sumpah itu dengan al-yamin? Li'annahum kanu idza tahalafu daraba kullu wahidin minhum yaminahu ala yamin sahibihi. Karena di zaman dulu Arab jika dia bersumpah, wallahi ana enggak melaksanakan yang demikian, salaman. Maka setelah bersumpah mereka salaman. Maka adzahir yang diinginkan dari tiga makna tadi di dalam hadis ini, bada bil yamin Ibnu Mas'ud memulai dengan yamin. Apa yang diinginkan yamin? Maka adzahir al-murad bil hadis huwal makna as-salis, bahwa yang diinginkan Ibnu Mas'ud bersumpah kepada murid-muridnya, wallah, demi Allah. Dan ini menjadi pendalilan di beberapa riwayat, di mana disebutkan di beberapa riwayat tidak seperti di dalam lafaz hadis ini. Maka di lafaz hadis ini disebutkan oleh Abdullah ibnu Uqaim, seorang tabi'i, sami'tu Ibnu Mas'ud bada'a bil yamin. Maka aku mendengar Ibnu Mas'ud memulai dengan sumpah. Maka di riwayat yang lain itu dengan jelas disebutkan, aku mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi inna minkum, sungguhnya kalian akan melihat Allah dalam keadaan berkesendirian. Maka ini yang jadi pendalilan bahwa makna yamin tiga makna di lughah Arabiyah. Bimakna dzarf, al-makan, lawan dari kiri, yamin kanan. Dan yang kedua bimakna quwwah, dorban bil yamin, dengan kuat. Dan yang ketiga adalah sumpah. Dan ini yang zahir dari ucapan Ibnu Mas'ud dengan pendalilan di sana ada riwayat yang lain yang menyebutkan wallahi inna minkum, bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan demi Allah. Maka inilah makna yamin, ucapan demi Allah. Lalu mana wajah pendalilan sayakhlullah bihi yaumal qiyamah kama yakhlu ahadukum bil qamar lailatal badr. Ini dia poin pendalilannya. Wa khala syai yahlu bimakna akhlaitu bihi idan faradtu bihi. Maknanya membiarkannya. Maka maknanya di sini kulluhum yarahu azza wa jal munfaridan li nafsihi. Semua orang akan melihat Allah dengan mudah, dan Allah membiarkannya dengan kemudahan. Ini makna hadal hadis. Maka sayakhlullahu bihi yaumal qiyamah kama yakhlu ahadukum bil qamar lailatal badr. Allah akan menampakkan diri dalam keadaan posisi di atas, dan semua makhluk akan melihatnya dengan mudah. Inilah makna yarahu munfaridan li nafsihi, yarahu mukhalliyan bihi, dalam keadaan mukhalliyan bihi. La tudaruna fi ru'yatihi, maknanya Allah membiarkan kaum muslimin melihatnya tanpa berdesak-desakan, dan tidak yang depan mengcover yang belakang. Dan begitupun ucapan penulis, ucapan dari Nabi, di mana Allah mengatakan ma gharraka bi ibna Adam, ma gharraka bi ibna Adam. Maka di sini kita akan masuk apa makna dan bagaimana i'rabnya. Ma di sini ma istifhamiyah, bermakna apa? Ayu syai. Ma gharraka, sehingga maknanya perkara apa? Gharraka ay khada'aka wa jaraka ala isyanillahi ta'ala. Maka ma istifham di sini apa yang menyebabkan gharraka bi,
yang menyebabkan kamu itu berani untuk melaksanakan kemaksiatan dengan tidak menyembahku dan melaksanakan kesyirikan kepadaku. Wartikab ma la yaliku bisya'nihi azza sya'nahu. Maka ini sesuai dengan di dalam surat Al-Infitar, di mana Allah berfirman, ma gharraka bi rabbikal karim. Maknanya kama qala Qatadah di dalam surat Al-Infitar ini, ma gharraka bi rabbikal karim ay ya ibna Adam syai'un ma gharraka ibna Adam hadal adu asyaiton. Maka sesuatu apa yang menyebabkan Bani Adam itu tertipu sehingga melaksanakan kemaksiatan, melawan dari perintah Allah, melaksanakan kesyirikan, hadal adu asyaiton. Ini dikarenakan musuh kita yakni asyaiton. Maka ini tafsir Qatadah di dalam ayat Al-Infitar, ma gharraka bi rabbikal karim, sanadnya ma'ruf sahih dari Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurai' an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah. Dan yang menjadi poin pendalilan di sini maknya ma istifhamiyah, ma gharraka bi ibna Adam sama dengan ma gharraka bi rabbikal karim. Ma istifhamiyah maknanya sesuatu apa? Gharraka yang menyebabkan kalian tertipu dan melaksanakan dosa-dosa kesyirikan kepadaku, ibna Adam. Dan di sini ada takdirnya ya ibna Adam, dihapus ya-nya untuk takhfif sehingga tidak panjang. Ma gharraka ya ibna Adam, panjang ma gharraka ibna Adam. Dan hadis ini disebutkan di dalam matan hasanun li ghairi. Kenapa? Karena dia hasan dari jalan yang lain, maka asalnya dia adalah dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Asad ibnu Musa di kitabnya Az-Zuhd dan At-Tabari di tafsirnya dan Imam Ibnu Huzaimah di kitab At-Tauhid dan Ibnu Battah di kitab Al-Ibanah. 5 kitab mengeluarkan lafaz ini. Semuanya bertumpu kepada Syarik dan dia Ibnu Abdullah Al-Qadi, dari Hilal Al-Wazan, dari Abdullah ibni Uqaim, dari Ibni Mas'ud. Maka sanadnya bertumpu kepada siapa? Madarul hadis Syarik ibni Abdullah Al-Qadi. Dan dia rawi yang tadinya thiqah, namun karena sibuk menjadi seorang qadi, tidak murajaah, didhaifkan, seperti ucapan para ulama yang tadi. Maka dia sayyi'ul hifdz. Maka hadis ini menjadi hasan li ghairi. Dan hadis ini jika dilihat hadis yang marfu atau mauquf, lihat, maka hadis ini adalah hadis yang mauquf. Namun mauquf lahu hukmu rafa. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud bagaimana menceritakan bahwa Allah mengatakan ma gharraka bi rabbikal karim. Maka bagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Bani Adam, apa yang menyebabkan kamu tertipu? Dan mengatakan bahwa Allah akan menampakkan dirinya dalam keadaan dilihat dengan mudah. Dari mana ilmu seperti ini? Tentunya bukan dari dirinya, karena dirinya hanya manusia, sahabi. Maka jawabnya ini adalah perkara yang marfu hukman. Sehingga hadis ini terangkat dengan riwayat-riwayat marfu yang lain, yang sebelumnya, yang menunjukkan bahwa Allah itu dilihat dalam keadaan berkesendirian, tidak berdesak-desakan. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan pelajaran asar, pelajaran yang ringan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka